Shalom, nama saya Janel dari kelas 11 CAP 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kiat-kiat tips dan trik cara menjadi siswa berprestasi terutama di masa pembelajaran daring ini. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, di masa sekarang ini, terutama di masa pandemi, kita semua, para siswa dan para guru dituntut untuk tetap belajar di rumah, namun materi pembelajaran harus tetap bisa disampaikan. Seperti halnya sekolah biasa, namun sekolah di masa pandemi ini dilakukan secara daring, sehingga kita dituntut supaya tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada kegiatan belajar mengajar secara online ini. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan beberapa tips dan beberapa kiat-kiat supaya kita menjadi siswa yang berprestasi meskipun kita sedang melakukan pembelajaran daring atau online pada masa ini. Untuk tips dan triks cara menjadi siswa yang berprestasi di masa pandemi, yang pertama, seperti yang dikatakan oleh tim gugus tugas nasional, siswa diharapkan supaya tetap bisa bergembira, tetap bisa tidak stres. Jangan sampai siswa stres, harus dibuat gembira. Nanti kalau stres bisa meninggal. Untuk tips cara menjadi siswa berprestasi selanjutnya adalah persiapkan barang-barang yang akan dibutuhkan untuk memulai pembelajaran daring, seperti buku, pensil, pulpen, dan tugas-tugas, serta HP untuk memulai pembelajaran daring, sehingga ketika kita sudah memulai, kita tidak kerepotan mencari barang-barang kebutuhan yang akan dibutuhkan saat pembelajaran online. Untuk yang ketiga, tipsnya adalah karena kita belajar online, dalam artian kita tidak secara langsung diawasi oleh guru, maka siswa harus mempunyai inisiatif untuk bisa membaca kembali catatan yang tadi dibaca ulang di saat waktu luang, waktu senggang, mulai dibaca lagi, mulai dipahami lagi. Untuk kiat yang selanjutnya adalah belajarlah sesuai apa yang membuat kita nyaman. Misal ada yang suka belajar sambil dengerin lagu, dengerin podcast, dengerin YouTube, bisa dilakukan sehingga pembelajaran akan lebih bisa menyenangkan dan materi bisa lebih cepat masuk ke otak. Untuk selanjutnya adalah seperti halnya kita belajar secara offline, kita akan diberi waktu istirahat selama 15 menit. Begitu juga dengan pembelajaran online, kita harus menyempatkan diri sekitar 15-30 menit untuk supaya bisa menenangkan pikiran kita setelah kita melakukan pembelajaran secara online. Untuk tips yang selanjutnya adalah bacalah dengan giat, seperti jika misalnya minggu depan ada ulangan, kita harus sudah bisa menyicil belajar mulai dari skala. Jangan sampai kita nanti harinya besok ujian kita masih belum belajar apa-apa, sehingga materi bisa tersampaikan ke otak dengan jelas. Untuk tips yang berikutnya, karena kita melakukan pembelajaran secara online, yang artinya kita tidak bertemu langsung dengan gurunya, maka mintalah bantuan kepada orang tua, kakak, atau siapapun yang ada di rumah yang mungkin bisa membantu jika kalian tidak paham dengan materi-materi yang disampaikan. Atau sekarang media sudah semakin luas, ada YouTube, Ruang Guru, Quiver, tapi semuanya bayar. Untuk tips yang selanjutnya adalah kerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Jangan suka menunda-menunda pekerjaan. Dan jika ada tugas yang diharuskan untuk menulis tangan, usahakan tulisan tangan itu rapi sehingga guru bisa membaca, karena biasanya tugas dikirim lewat foto. Untuk tips yang selanjutnya adalah belajarlah secara efektif. Seperti kita harus mengetahui cara skill belajar kita supaya kita dapat cepat menyerap materi, sehingga kita tidak terlalu membuang-buang waktu belajar. Untuk tips yang selanjutnya adalah jangan main game secara berlebihan. Main game boleh untuk sekedar refreshing atau menyegarkan atau beristirahat sejenak, tapi jangan sampai berlebihan atau apalagi sampai meninggalkan kelas online. Usahakan kelas online tetap dilaksanakan secara tepat waktu. Game di nomor 10 kan. Untuk tips selanjutnya adalah, tips ini diberikan oleh kepada guru saya adalah supaya kita tetap bisa aktif di grup mata pelajaran. Seperti halnya kita sekolah offline, kita
bisa berinteraksi dengan guru secara langsung, agar dan tetap seperti pembelajaran daring, kita juga harus tetap bisa berinteraksi, tetap ada keaktifan di grup supaya grup tidak sepi. Untuk tips berikutnya adalah aturlah waktu dengan baik. Jadi kita harus bisa mengatur antara sekarang waktunya belajar, sekarang mengerjakan tugas, dan saatnya adalah main, supaya kita tidak terbebani dengan tugas-tugas, supaya kita dapat mengatur waktu. Untuk tips yang selanjutnya adalah jagalah perilaku dan sikap tetap baik. Contohnya ketika guru ada yang meminta untuk melakukan pembelajaran online secara tatap muka seperti menggunakan Zoom atau Google Meeting, tetap jaga kelakuan, tutur kata, dan sikap yang baik supaya kita juga menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk tips selanjutnya, kalau secara akademik, cara menjadi siswa berprestasi adalah dengan belajar, mengerjakan tugas tepat waktu. Namun selain itu, kita juga harus tetap taat beribadah, tetap melakukan hubungan atau komunikasi yang positif dengan Tuhan, supaya kita tetap diberi kemudahan, kelancaran selama belajar online ini, dan kita bisa meraih prestasi yang kita harapkan. Contohnya, kalau Muslim sholat 5 waktu, kalau Kristen dan Katolik membaca firman Tuhan, kalau ada. Dan ini adalah tips yang paling penting dari segala tips yang telah saya berikan tadi adalah kalian harus punya kuota. Karena pembelajaran daring harus butuh kuota. Percuma kalian sudah nyiapin buku, nyiapin materi, sudah siap belajar online, sudah siap belajar pakai Zoom, tapi nggak punya kuota. Kalian tidak akan bisa menjadi siswa berprestasi. Jadi tetap dihemat kuotanya. Berterima kasih kepada sekolah yang sudah membelikan kalian paket kuota. Dihemat, jangan dapat main game. Oke, itu saja video kiat-kiat cara menjadi siswa berprestasi di masa daring ini. Kesimpulannya adalah kita harus bisa tetap aktif seperti layaknya sekolah biasa. Kita harus tetap aktif, bertanya kepada guru, berbicara dengan guru, menanyakan sesuatu yang tidak diketahui atau belum paham, supaya kita bisa tahu. Kalau kita aktif di grup, kita tahu PR-nya apa aja, tugasnya apa aja, materinya apa aja, sehingga kita bisa menjadi siswa yang berprestasi. Jangan lupa taat beribadah. Sekian dari saya, terima kasih.